بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga keikhlasan kita dalam menghadiri kajian ilmiah ini, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, wafaqanillah wa iyyakum. Setelah lama tidak bertemu, ya, kita meneruskan kembali kajian kita tentang usul fikih, ya. Kita kemarin sudah sampai bab qiyas. Iya, kita sudah menjelaskan tentang definisi qiyas, hakikat qiyas itu apa. Kita juga sudah membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa qiyas itu hujjah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat qiyas. Syarat-syarat qiyas bisa menjadi hujjah. Jadi qiyas, ya, tidak mutlak benar. Ada qiyas yang salah, ada qiyas yang benar. Ada qiyas yang sahih, ada qiyas yang fasid. Ada qiyas yang lurus, ada qiyas yang rusak. Qiyas yang rusak, qiyas yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sebaliknya qiyas yang sahih, qiyas yang memenuhi syarat-syaratnya sebagai qiyas yang sahih. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau ini, Al-Usul min Ilmil Usul, menyebutkan 5 syarat agar qiyas menjadi qiyas yang sahih. Syarat yang pertama, qiyas bisa menjadi qiyas yang sahih apabila qiyas tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Apabila qiyas tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Misalnya, bertentangan dengan ijma'. Ijma' jelas lebih kuat daripada qiyas. Kalau ada qiyas yang bertentangan dengan ijma' para ulama, maka qiyas tersebut harus ditinggalkan. Kita harus berpegang teguh kepada ijma' para ulama. Apabila qiyas bertentangan dengan pendapat seorang sahabat, qaul sahabi, yang tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat,
maka kita harus meninggalkan qiyasnya. Kita pegang teguh, kita dahulukan qaul sahabi atau pendapat seorang sahabat apabila tidak diselisih oleh seorang sahabat yang lainnya. Karena qaul sahabi lebih kuat daripada qiyas. Kenapa qaul sahabi lebih kuat daripada qiyas? Karena qaul sahabi adalah pendapatnya umat ini yang terbaik. Karena itu berasal dari pendapat umat dari generasi yang paling baik, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang menyelisihinya. Sedangkan qiyas, ya, apalagi qiyas yang setelah zamannya sahabat, ya, maka itu ijtihad dari para ulama, ijtihad dari sebagian ulama, sehingga kita lebih mendahulukan pendapat sahabat yang tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Apabila qiyas bertentangan dengan sunnah misalnya, dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita tinggalkan qiyasnya. Kita ambil hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila qiyas bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tinggalkan qiyasnya, kita ambil Al-Quran. Qiyas yang bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, ini disebut oleh para ulama qiyas yang fasidul i'tibar. Qiyas yang fasidul i'tibar. Qiyas yang rusak intinya. Seperti misalnya ayyuqal yasihhu an tuzawwijal mar'atu ar-rasyidatu nafsaha bighairi wali. Contohnya misalnya perkataan yang mengatakan perempuan yang sudah dewasa bisa berpikir dengan baik, dia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Qiyasan ala sihhati bai'iha ma laha bighairi wali. Karena dianalogikan kepada jual seorang perempuan dewasa, dia boleh jual beli tanpa izin walinya. Begitu pula dia boleh menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Dua-duanya transaksi. Ini akad, ini akad. Ini akad nikah, ini akad jual beli. Di akad jual beli, perempuan yang dewasa dibolehkan tanpa izin walinya. Begitu pula di dalam akad nikah, sama-sama akadnya. Qiyas yang seperti ini qiyas yang fasid. Kenapa ini qiyas yang fasid, qiyas yang rusak? Karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dalil yang lebih kuat. Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan bagi seorang wanita kecuali dengan adanya wali. Rasulullah SAW juga bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fanikahuha batil. Perempuan manapun apabila dia menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Pernikahannya tidak sah. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengulangi perkataan ini sampai tiga kali. Fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Untuk memberikan penekanan makna bahwa pernikahannya tersebut benar-benar tidak sah. Hadis ini jelas
menegaskan bahwa seorang perempuan, ya, siapapun dia, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Ini bertentangan dengan qiyas tadi. Maka kita harus berpegang teguh kepada dalil yang lebih kuat, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan qiyas. Karena qiyas yang seperti itu, qiyas yang fasidu al-i'tibar. Dan di zaman ini, ya, banyak orang-orang yang sembarangan menggunakan dalil qiyas ini. Dalil analogi, ya, dipakai secara luas tanpa memperdulikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperdulikan ayat-ayat. Ada yang mengkiaskan alat musik dengan pisau. Sama-sama alat. Kalau digunakan untuk kebaikan jadinya baik. Digunakan untuk keburukan jadinya buruk. Padahal sudah ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang haramnya alat musik. Tapi dia pakai qiyas itu. Itu adalah qiyas yang fasidul i'tibar. Tayyib. Ada iklan ya. Kijang dengan nomor T1784HL. Katanya lampunya masih nyala. Kijang T1784HL. Ya, katanya lampunya masih nyala. Tayyib. Qiyas termasuk di antara contoh qiyas yang fasidul i'tibar, qiyas yang rusak adalah mengkiaskan alat musik dengan pisau. Sama-sama alat. Kalau digunakan untuk kebaikan jadinya baik. Ya. Makanya ada sholawatan pakai dangdutan. Ya, yang penting untuk sholawat. Tujuannya baik. Nanti ada, ya, musik underground, ada sholawatannya. Ada musik-musik rock, ada sholawatannya. Ada musik untuk berdakwah. Ini qiyas yang fasidul i'tibar, qiyas yang rusak seperti ini. Karena benar-benar jelas ya bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada dari umatku banyak kaum, bukan hanya 1-2 orang. Kata Rasulullah SAW, benar-benar akan ada dari umatku ini banyak kaum yang mereka menghalalkan perzinaan. Mereka menghalalkan kain sutra. Mereka menghalalkan semua yang memabukkan, khamr. Dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Jelas hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Walaupun sekilas kiasnya kelihatannya masuk akal, maka kita harus kalahkan kias tersebut, kita tinggalkan. Karena sudah ada hadis yang lebih kuat yang bertentangan dengan kias tersebut. Ya. Kias seperti ini tidak diperbolehkan. Contohnya lagi misalnya kalau ada orang yang mengkiaskan bahwa seorang perempuan bisa dikiaskan dengan seorang laki-laki dalam masalah kepemimpinan misalnya. Sebagaimana laki-laki boleh memimpin, maka wanita juga boleh memimpin. Dua-duanya sama-sama orang yang mukallaf misalnya. Dan Islam menjunjung tinggi nilai keadilan. Sama-sama orang yang mukallaf, orang yang punya beban syariat. Maka
sebagaimana laki-laki berhak untuk memimpin masyarakat umum, ya, maka perempuan juga demikian. Kita katakan qiyas yang seperti ini qiyas yang rusak. Kenapa demikian? Karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan khusus masalah itu. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan selamat suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ustadz, bukankah ini diskriminasi? Kita katakan tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tabiat masing-masing jenis kelamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membedakan kewajiban-kewajiban mereka dan hak-hak mereka. Kalau kita harus menyamakan laki-laki dan wanita dalam semua sisi kehidupan, maka samakan saja antara suami dan wanita, suami dan istrinya. Silahkan samakan suami dan istri, sama kewajibannya, sama haknya. Silahkan talak juga bisa dilakukan oleh wanita, sebagaimana bisa dilakukan oleh pria. Silahkan samakan antara hak untuk mendapatkan bakti dari anak antara laki-laki dan wanita. Syariat Islam tidak demikian. Syariat Islam memberikan hak bakti kepada seorang ibu lebih banyak daripada hak bakti kepada seorang ayah. Itu bukan diskriminasi, tapi itu adalah memberikan hak dan memberikan kewajiban sesuai dengan tabiat masing-masing jenis kelamin. Dan Allah yang lebih tahu daripada kita sebagai manusia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian itu tidak tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha tahu dalam masalah yang gaib. Yang gaib saja Allah maha tahu, apalagi yang kelihatan. Makanya keadilan itu bukanlah persamaan. Keadilan itu bukan persamaan. Keadilan itu memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan keadaan masing-masing. Itulah yang adil. Anak kecil misalnya, dia hanya butuh 5.000 sebagai uang jajan setiap hari. Dia dikasih 5.000. Nanti kalau sudah dewasa, ya, ada kakaknya yang lebih besar, kebutuhannya lebih besar, kita kasih lebih. Karena dia kebutuhannya lebih besar. Ada di antara kakaknya yang dia punya kebutuhan khusus, maka dia punya kebutuhan yang lebih dari itu. Kita kasih sesuai dengan kebutuhannya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan setiap hambanya, ya, apa yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Taib, ini syarat yang pertama, ya. Qiyas bisa menjadi sahih. Di antara syaratnya, qiyas tersebut harus tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dan dalil yang lebih kuat dari qiyas di antaranya sebagaimana saya sebutkan tadi, Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma', kemudian qaul sahabi. Qaul sahabi maksudnya adalah pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Kalau ada pendapat sahabat diselisih oleh sahabat yang lainnya, maka itu bukan dalil. Pendapat sahabat yang bisa dijadikan dalil adalah yang sahih sanadnya, kemudian tidak ada perselisihan dari sahabat yang lain, kemudian tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kalau sahabi sudah menjadi dalil, sah menjadi dalil, maka dia lebih kuat daripada qiyas. Syarat yang kedua, hukum asalnya ditetapkan
dari nas atau ijma. Hukum asalnya, hukum pokoknya yang menjadi asal, sumber ya, hukum sumbernya. Jadi ada asal, ada far', ada hukum pokoknya, ada hukum cabangnya. Hukum yang pokoknya, yang asalnya itu harus diambil dari nas atau ijma. Nas di sini masuk di dalamnya Al-Quran atau Sunnah atau qaulus sahabi. Apabila kita katakan qaulus sahabi itu dalil. Atau ijma. Ya, ada ijma. Fa in kana thabitan biqiyasin lam yasihhal qiyasu alaihi. Apabila hukum yang menjadi pokoknya diambil dari qiyas yang lain, maka qiyas tersebut dianggap tidak sah. Bukan qiyas yang sahih, bukan qiyas yang benar. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang lebih kuat pendapat ini. Jadi hukum asal tidak boleh berasal dari qiyas. Misalnya di sana ada, jadi dalam qiyas itu ada asalnya, ada fara'nya. Ini cabang ya, ini cabang. Fara' ini hukum asalnya, hukum pokoknya. Hukum pokok ini harus dari nas atau ijma. Kalau dari qiyas tidak boleh. Contohnya hukum pokok yang dari qiyas ya. Misalnya di sini ada nasi, beras. Beras tidak boleh ada riba di dalamnya. Dikiaskan kepada hukum pokoknya jagung. Padahal hukum pokok jagung ini adalah hasil qiyas dari al-bur atau gandum. Ini yang ada nasnya ini. Adapun ini adalah hasil qiyas dari gandum. Ini pokok yang kedua, ya. Kemudian di sini baru cabang. Jadi ini sekarang kedudukannya menjadi pokok untuk ini dan menjadi cabang untuk yang ini. Seperti ini tidak boleh ya. Ini qiyas yang tidak boleh. Kenapa? Karena harusnya beras ini, kalau ilahnya gandum ada di beras, kenapa tidak langsung? Beras langsung dikiaskan ke gandum. Untuk dikiaskan ke jagung, untuk apa? Memperpanjang jalan. Memperpanjang jalan karena nasnya ada di sini. Yang hukumnya ada nasnya adalah gandum. Maka harusnya beras ini langsung dikiaskan saja ke gandum. Kemudian jagung dikiaskan ke gandum. Tidak perlu memperpanjang jalan seperti ini. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kalau seperti ini jagung ini punya illah, yang dengan ilah tersebut akhirnya beras dikiaskan ke jagung.
Tapi illah yang mengumpulkan antara jagung dan beras ternyata tidak ada di gandum. Jadi gandum dikiaskan ke jagung dengan illah, kemudian beras dikiaskan ke jagung dengan illah lain. Apabila kiasnya seperti ini, bisa saja nanti di sini ada kesalahan, ya, ada kesalahan di sini. Jadi mengkiaskan beras dengan jagung dengan illah yang tidak ada di gandum, dan ini ya membahayakan. Nanti akan ada hukum yang tidak sesuai dengan asalnya. Makanya seperti ini tidak dibolehkan, ya. Hukum pokok itu harus diambil dari nas atau ijma. Hukum pokok ini harus diambil dari nas atau ijma. Kalau hukum pokoknya seperti ini diambil dari qiyas, maka tidak diperbolehkan. Taib. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Hukum asal illahnya harus punya illah yang diketahui. Harus ada illah yang diketahui. Maksudnya diketahui di sini bisa dinalar. Kalau ilahnya tidak diketahui atau hukumnya tidak sesuai dengan logika, tidak bisa dinalar oleh manusia, maka tidak boleh menjadi qiyas. Tidak boleh yang lain dikiaskan kepadanya. Contohnya, seperti misalnya mengkiaskan jagung dengan gandum, mengkiaskan jagung kepada gandum. Dalam masalah misalnya zakat fitri. Zakat fitri ya bisa menggunakan jagung karena dikiaskan kepada gandum. Ilahnya apa? Karena gandum adalah makanan pokok. Karena gandum adalah makanan pokok. Dan ilah ini bisa dinalar oleh akal. Sehingga jagung bisa dikiaskan kepada gandum di tempat-tempat yang jagung menjadi makanan pokok. Karena sama-sama makanan pokok sebuah masyarakat. Ini sesuatu yang bisa dinalar atau dilogika oleh manusia. Beras juga demikian. Beras bisa dikiaskan kepada gandum, bisa dikiaskan kepada tamr, ya kurma. Karena dua-duanya sama-sama apa? Makanan pokok sebuah masyarakat, ya. Sehingga kita boleh berzakat fitri dengan beras, sebagaimana kita boleh berzakat fitri dengan gandum atau kurma. Karena dua-duanya sama-sama makanan pokok. Kalau misalnya ilahnya, kalau ilatnya tidak bisa, kalau hukumnya tidak ada ilah yang bisa dinalar, maka tidak boleh kita jadikan sebagai rujukan qiyas. Seperti misalnya dicontohkan di sini, memakan daging onta, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, mewajibkan seseorang untuk berwudu. Kalau seseorang makan daging onta, maka wudunya menjadi batal. Kita tidak bisa menemukan hubungan yang logis antara batalnya wudu dengan makan daging onta. Hubungan logisnya apa? Kenapa seperti ini? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada perintah dari syariat
untuk berwudu setelah makan daging onta. Maka hukum yang seperti ini tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan qiyas. Misalnya dengan mengatakan, kalau begitu berarti makan daging burung onta membatalkan wudu. Dua-duanya sama-sama onta. Yang satu onta, yang satu burung onta. Kenapa demikian? Karena hukum yang dijelaskan di dalam onta adalah hukum yang tidak masuk akal. Hukum yang di luar nalar manusia. Tidak bisa kita carikan atau temukan hubungan yang logis antara antara memakan daging onta dengan batalnya wudu. Ini sesuatu yang ta'abbudi. Allah memerintahkan, maka kita kerjakan. Maka yang seperti ini ya, yang tidak diketahui ilatnya secara logis ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai rujukan qiyas. Taib. Yang keempat, syaratnya yang keempat adalah illat yang merupakan sebab datangnya hukum tersebut harus cocok dengan hukumnya. Harus cocok dengan hukumnya. Jadi dia mengandung kriteria yang memang cocok apabila dihubungkan dengan hukum. Seperti misalnya, kenapa minuman keras itu diharamkan? Karena minuman keras itu bisa menghilangkan akal. Jadi illah bisa menghilangkan akal, ini illah yang pantas, illah yang pas apabila disandingkan dengan hukum haram. Ya, ada kecocokan antara illat dengan hukum. Yang seperti ini bisa menjadi rujukan qiyas. Misalnya setelah khamr, ya misalnya khamr kita khususkan untuk minuman perasan anggur yang memabukkan, berarti kita kiaskan hal-hal yang lain yang memabukkan. Ganja dikiaskan ke khamr. Karena ganja memabukkan, berarti diharamkan. Kemudian nanti ya obat-obatan yang bisa memabukkan, maka tidak boleh dikonsumsi. Karena ada ilahnya yang sama dengan ilah khamr, dan illat tersebut ya benar-benar pas dengan hukumnya, cocok, ada kecocokan antara hukum ya dengan dengan illatnya. Kalau sifat tersebut, sifat yang dijadikan illah, tidak cocok dengan hukum dan syariat tidak memandangnya sama sekali, maka tidak bisa dijadikan sebagai rujukan qiyas. Seperti misalnya ya sifat berkulit hitam. Sifat berkulit hitam. Di dalam syariat tidak ada pandang ya, syariat ini tidak pandang kulit. Ya. Tidak membedakan antara kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kuning, coklat, ya, tidak ada pembedaan. Kalau kulitnya putih, maka dia misalnya tidak wajib untuk sholat berjamaah. Kalau kulitnya hitam, wajib sholat berjamaah. Kalau kulitnya putih, dia wajib menutup wajahnya. Kalau kulit hitam, dia tidak wajib menutup tubuhnya. Tidak ada gitu, ya. Sebagaimana disebutkan oleh mereka yang berbicara tentang jilbab, ya. Kenapa wanita Arab itu wajib menggunakan cadar? Karena wanita Arab itu cantik-cantik. Ya. Wanita Arab itu
kulitnya putih-putih. Dia tidak tahu di sana banyak orang kulit hitam. Dia tidak tahu bahwa orang-orang Indonesia juga banyak yang lebih cantik daripada orang-orang Arab. Syariat Islam tidak memandang seperti ini. Perbedaan kulit tidak dipandang oleh syariat sama sekali, sehingga warna kulit tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Misalnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis tersebut menceritakan bahwa ada seorang budak wanita. Dia menikah dengan budak laki-laki. Budak laki-laki tersebut berwarna hitam. Budak wanitanya bernama Barirah. Alhamdulillahnya Barirah dimerdekakan. Barirah merdeka. Jadi sekarang budak wanitanya berada di bawah seorang laki-laki yang dia seorang budak. Maka syariat Islam memberikan pilihan kepada budak wanita yang demikian. Silahkan memilih. Bisa tetap bersama suaminya yang seorang budak, bisa berpisah. Jadi syariat memberikan kebebasan kepada wanita yang seperti ini. Tidak usah ditalak oleh suaminya. Dia berhak untuk meninggalkan suaminya karena dia sudah merdeka, sedangkan laki-lakinya masih budak. Maka ada keterangan di dalam hadis bahwa laki-laki tersebut yang menjadi budak warnanya hitam. Maka warna hitam ini tidak bisa dijadikan sebagai illah yang mempengaruhi hukum dengan mengatakan, oh karena itu yang laki-laki warna kulitnya hitam. Kalau warna kulitnya putih, maka hukumnya akan berbeda. Tidak bisa demikian. Ya, tidak bisa demikian. Sebaliknya juga sama. Misalnya, budak ya menikah dengan orang merdeka. Budak perempuan menikah dengan orang merdeka, bukan dibeli, tapi dinikahi. Kemudian budak perempuan tersebut dimerdekakan. Budak perempuan tersebut akhirnya dimerdekakan. Sekarang budak perempuan bersuamikan suami yang merdeka. Walaupun suaminya hitam, maka budak perempuan ini tidak punya hak untuk memilih masih bersama dengan suaminya ataukah berpisah dengan suaminya. Karena ilahnya bukan warna, tapi ilatnya adalah keadaan dia di bawah seorang budak. Keadaan wanita tersebut di bawah seorang budak. Kalau wanita tersebut tidak berada di bawah budak, maka hukum tersebut tidak berlaku sama sekali. Hukum seorang perempuan yang diberikan kebebasan untuk memilih bersama suaminya ataukah berpisah dengan suaminya tidak berlaku apabila dia berada di bawah suami yang merdeka. Ya, karena hadisnya itu adalah hadis Barirah ketika itu suaminya budak. Warnanya hitam. Kemudian yang perempuan ini asalnya sama-sama budak, yang perempuan dimerdekakan. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada perempuan ini. Silahkan memilih meninggalkan suaminya yang masih sebagai seorang budak atau masih bersama dengan suaminya. Kalau keadaannya tidak demikian, maka tidak masuk dalam hadis tersebut, tidak bisa dikiaskan. Taib. Yang kelima, syarat yang terakhir, an takuna al-illah mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asl. Jadi illat yang ada di hukum asalnya ada di hukum cabangnya, ada di masalah percabangannya. Illah yang ada di hukum asal ini ada di cabangnya.
persis. Misalnya ini sebagai makanan pokok, maka bisa digunakan untuk berzakat fitri. Maka illah makanan pokok harus ada di jagung. Kalau misalnya jagung di suatu tempat tidak menjadi makanan pokok, maka di situ tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dizakatkan dengan zakat fitri, dalam zakat fitri. Jadi illah yang ada di asal ini harus ada di faraknya, harus ada di cabangnya, agar farak ini bisa dikiaskan ke sini. Ini makanan pokok, ini juga harus makanan pokok. Ya. Kalau ini tidak makanan pokok, maka tidak bisa dikiaskan ke sini. Makanya sekarang tergantung, misalnya di Bekasi, jagung makanan pokok tidak? Tidak. Makanya di Bekasi di sini tidak boleh berzakat fitri dengan jagung. Berbeda misalnya di tempat lain, apabila jagung menjadi makanan pokok, maka boleh berzakat fitri dengan jagung. Ya. Taib. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, misalnya apabila kita mengkiaskan buah apel dengan gandum, buah apel dikiaskan dengan gandum. Dalam apa? Dalam masalah riba. Sebagaimana gandum tidak boleh, sebagaimana gandum tidak boleh ditukar dengan gandum kecuali sama, begitu pula apel. Begitu pula apel tidak boleh ditukar dengan apel kecuali dengan takaran yang sama. Syekh Utsaimin mengatakan, kias seperti ini kias yang tidak pas, kias yang rusak. Kenapa? Karena gandum itu makil. Makil itu sesuatu yang dijual dengan takaran volume. Gandum dijual dengan takaran volume. Ini di Saudi dulu, di zaman dahulu, gandum ketika dijual adalah dengan takaran volume. Sedangkan tufah dijual dengan takaran berat atau dijual per biji. Maka tidak ada illah gandum di apel, sehingga apel tidak bisa dikiaskan ke gandum, karena illah yang menjadi dasar hukum tidak bolehnya ada riba di gandum ternyata tidak ada di apel. Ini 5 syarat yang harus terpenuhi dalam qiyas sehingga qiyas tersebut menjadi qiyas yang sahih. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kajian usul fikih ini kalau sudah berselang lama, untuk kembali lagi agak berat. Saya hari ini melihat ada wajah-wajah yang berat menerima penjelasan tentang qiyas, karena sudah 1,5 bulan kita tidak belajar usul fikih. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit, mungkin bisa lebih menjelaskan masalah qiyas. Baik. Dalam qiyas ini agar kita tidak seperti meloncat karena kita lama tidak belajar usul fikih, kemudian kita langsung pembahasan di tengah-tengah qiyas. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang arkanul qiyas, rukun-rukun qiyas. Jadi qiyas itu ada berapa rukun? Qiyas itu ada berapa rukun? Ada? Sudah lupa semua. Taib. Ada al-asal. Asal ini pokok
Ya, ada 4. Kemudian ada hukum asal. Hukmul asal. Hukum yang hukum yang ada pada masalah pokok. Hukum yang ada di asal ini. Hukum yang ada di masalah pokok. Saya sebut masalah pokok ya. Asal di sini masalah pokok. Kemudian ada illah. Ilat ini kita kemarin dulu ya sudah mengatakan illah adalah sebab kenapa hukum datang. Ya, sebab inti hukum ada. Itulah illah, ya. Illat adalah sebab adanya hukum yang menyebabkan adanya hukum asal ini namanya illah. Kemudian yang keempat adalah al-fara'. Al-fara' ini masalah cabang. Masalah cabang yang hukumnya ingin disamakan dengan al-asal. Ya. Jadi rukun qiyas itu ada 4 ini. Inilah rukun qiyas ya. Jadi ada 4. Syarat qiyas yang kita bahas yang ada 5 ini berkaitan dengan rukun-rukun ini. Berkaitan dengan rukun-rukun ini. Misalnya syarat yang pertama apa? Ya, syarat yang pertama apa? Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ya, seperti nas, ijma atau qaul sahabi. Itu berhubungan dengan rukun yang mana? Berhubungan dengan cabang. Berhubungan dengan cabang. Bahwa hukum cabang tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Hasil dari qiyas ini tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Apabila hasil dari qiyas ya bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka qiyas ini menjadi batil. Taib. Syarat yang kedua apa? Iya, berhubungan dengan ini. Hukum asal hukum asal ini. Hukum asal ini ditetapkan dengan nas atau ijma. Kemudian yang ketiga tentang sifat ya. Jadi sifat yang dijadikan illah adalah sifat yang mu'tabar. Berhubungan dengan ini. Jadi sifat yang dijadikan sebagai illah, sebagai illat adalah sifat yang mu'tabar, sifat yang cocok dengan hukum. Adalah sifat yang mu'tabar. Maksudnya cocok dengan hukum. Jadi syariat memandangnya sebagai sebuah sifat yang biasanya hukum dikaitkan kepadanya. Ini berkaitan dengan illah. Kemudian yang kelima apa? Iya. Jadi illah yang ada di hukum asal harus ada di
di cabangnya, berarti berhubungan dengan illah ini. Illat yang ada di asal, di pokok ya, di asal benar-benar ada di fara, benar-benar ada di fara'nya, yaitu di percabangannya. Tayyib. Coba kalau kita misalkan ya, misal kita mengkiaskan beras dengan kita kiaskan beras kepada tamar misalnya. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa wajib untuk menunaikan zakat pada tamar. Berarti masalah pokoknya adalah zakat, wajibnya zakat pada di atas saja biar asal zakat pada kurma. Zakat pada kurma ini masalah pokoknya. Hukum yang ada pada masalah pokok, wajibnya zakat. Illat sebab adanya hukum ini. Kenapa kurma diwajibkan zakat? Sebabnya karena kurma adalah makanan pokok. Al-qutu waliddikhar. Ini adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ini ilahnya. Kemudian faraknya apa? Beras. Jadi sebenarnya qiyas adalah membawa hukum ini, kita bawa ke masalah beras dengan ilah ini yaitu karena dia makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ya, sebenarnya qiyas adalah membawa hukum yang ada di masalah pokok ini kita bawa ke masalah cabangnya. Dengan apa? Dengan ilah yang ada, yang bisa mengumpulkan dua hukum tersebut atau dua masalah tersebut. Jadi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ya berkaitan dengan rukun-rukun itu. Syarat yang pertama berkaitan tidak berkaitan dengan rukun per rukun, tapi berkaitan dengan qiyas secara keseluruhan. Hukum yang dihasilkan oleh qiyas tersebut tidak bertentangan dengan nas. Taib.